Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bulan Ramadan. Ada banyak hal mengenai faidah dan keutamaan daripada bulan Ramadan ini. Yang pertama, seperti yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, yaitu adalah raf'ud darajah. Raf'ud darajah, orang yang melaksanakan puasa dalam bulan suci Ramadan, maka dia akan ditinggikan, akan dinaikkan derajatnya. Seperti terkutip di dalam sebuah hadis, idza jaa ramadhana fatahat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa sufidatis syaitan. Apabila datang bulan Ramadan, maka terbukalah beberapa pintu-pintu surga. Wa huliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa sudifatis syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama, faedah yang pertama adalah raf'ud darajat. Orang yang melaksanakan bulan puasa karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Karena banyak keutamaan-keutamaan yang salah satunya di dalam hadis yang telah tadi disebutkan adalah terbukanya beberapa pintu surga. Yang dimaksud di sini adalah peluang kita, peluang atau kesempatan dalam meraih sebuah ibadah yang bernilaikan lebih, promo. Banyak keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan di dalam melakukan sebuah ibadah selain dalam bulan Ramadan. Jadi termasuk sebuah kesempatan dan sebuah anugerah yang harusnya tidak kita sia-siakan. Maka daripada itu, tadarus yang nantinya akan dilingkan silahkan diisi. Terus kegiatan-kegiatan seperti sholat 5 waktu itu nanti juga akan disuruh untuk diisi. Itu sebagai latihan bagi anak-anak semua agar terbiasa melaksanakan sebuah ibadah, baik di bulan Ramadan maupun tidak. Kemudian yang kedua adalah takfirul khotoyat, atau penghapusan beberapa dosa, atau mungkin banyak dosa. Dosa-dosa kita kepada teman, dosa-dosa kita kepada orang tua, dosa-dosa kita kepada guru, dosa-dosa kita kepada orang lain akan diampuni sama Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar melaksanakan puasa tersebut karena atas dasar Allah. Seperti yang terkutip di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini plus-plus banget. Jadi yang pertama, kalian ditinggikan derajatnya, kemudian kalian dihapuskan dosa-dosanya. Barang siapa yang berpuasa dengan menggunakan imannya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Hal ini
sangat-sangat disayangkan ketika kita melaksanakan sebuah ibadah tanpa adanya keniatan. Maka niat itu penting. Sebelum puasa kita melaksanakan niat, setiap hari kita melaksanakan niat. Karena dengan adanya niat ini menjadikan tolak ukur baik dan tidaknya amal yang kita laksanakan. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian faedah yang ketiga adalah kasratus syahwat, atau memalingkan syahwat, yang tertera di dalam sebuah hadis juga yang berbunyi, ya ma'asyiras syabab man istata'a al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa memelihara farji. Barang siapa yang belum mampu menikah maka berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu adalah penekan bagi syahwat. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Bukhari. Pada hadis ini yang ingin saya tekankan adalah pada lafal wa illam yastati fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun, yang berarti kan puasa ini bisa menjadi sebuah tameng atau bisa menjadi sebuah pencegah, benteng bagi kita daripada syahwat atau keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan-keinginan yang condong kepada kemungkaran. Kemudian melanjut pada faedah yang selanjutnya dalam puasa, melaksanakan puasa Ramadan, adalah taksirus shadaqah, atau memperbanyak sedekah. Seperti yang tertera di dalam qaul Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau berkata, li'anna shaima idza ja'a tadzakkar ma 'indahu minal ju'i fahassahu dzalik ala it'amil ja'i. Sesungguhnya puasa, apabila kita merasakan lapar, dia mengingat rasa lapar itu. Hal itu yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberikan makan kepada orang yang lapar. Beliau mengutip hal tersebut. Ketika kita berpuasa, kita merasakan dahaga, kita merasakan lapar. Dengan kita merasakan lapar, dengan kita merasakan dahaga, maka empati atau rasa kita melihat orang yang kelaparan, rasa melihat kita orang yang kehausan, kita tidak tega karena benar-benar kita merasakan dua hal tersebut. Dengan adanya hal yang kita rasakan itu menjadikan kita semangat di dalam memberikan sedekah. Maka daripada itu, di akhir pada bulan suci Ramadan diakhiri dengan memperbanyak sedekah, atau yang dilaksanakan dengan lewat jalur zakat, sebagai wujud amal daripada pembersihan dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Wa taksirut ta'at. Kemudian yang selanjutnya adalah wa taufirut ta'at, atau memperbanyak menyempurnakan ketaatan. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau mengatakan li annahu tadzakkar junga ahlan nar wa ma'ahum fahassahu dzalik ala taksir ta'ati liyanju biha minan nar. Di dalam kita puasa, kita merasakan lapar dan kita merasakan haus.
Maka ketika kita benar-benar niat puasa karena Allah, maka Allah akan memberikan imbalan kepada kita dengan memberikan ganti daripada lapar, ganti daripada haus tersebut dengan rasa sejuk, dengan rasa tidak akan pernah haus ketika di padang mahsyar atau ketika di dalam akhirat nanti. Li'annahu tadzakkar junga ahlan nar wa ma'ahum fa hasadzalika ala taqsir taati liyanjubiha minan nar. Kemudian yang selanjutnya adalah syukrul alim. Bersyukur mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Hal ini dikutip daripada Imam Izzuddin. Beliau mengatakan idza soma arafa ni'matallahu alaihi fi syai' warayyi fa syukruha lidzalik fa inna ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bi faqtiha. Yang artinya ketika berpuasa manusia menjadi tahu nikmat Allah kepadanya berupa kenyang dan terpenuhinya rasa haus. Karena itu mereka bersyukur. Sebab kenikmatan itu tidak diketahui kadar nilainya tanpa melalui hilangnya rasa kenikmatan itu terlebih dahulu. Secara kita tidak akan pernah tahu rasa lapar ketika tidak merasakan lapar. Kita tidak akan pernah tahu susahnya orang kehausan ketika kita tidak pernah haus. Maka dengan adanya kita berpuasa, dengan kita melaksanakan puasa itu, kita merasakan haus, kita merasakan lapar. Namun dengan adanya rasa haus dan lapar tersebut, kita jadi ingat bahwasanya yang memberikan kita makan, yang memberikan kita minum itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya Allah memberikan kita makanan, tanpa adanya Allah memberikan kita minuman, maka kita akan kelaparan. Rasa lapar itu ya seperti halnya kita sedang berpuasa. Dengan adanya kita berpuasa, maka kenikmatan tersebut dapat kita rasakan. Syukur kita dapat lebih meningkat ketika kita sedang berpuasa, lebih bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum di pagi hari yang begitu panas. Kemudian yang terakhir adalah al-anzir atau mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan atau keluar daripada jalur syariat. Dengan adanya berpuasa kita akan terhindar dari beberapa kemaksiatan. Ini seperti yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdus Salam. Dia mengatakan fa innal ju'a wa dhamma yuskirani syahwatal ma'asi. Sesungguhnya orang-orang yang lapar dan orang-orang yang haus, maka keduanya akan membakar syahwat. Karena makanan ini menjadi penyumbang daripada 80% penyebab penyakit secara medis, begitu juga secara Islami. Makanan ini berpengaruh sangat besar. Orang yang banyak makannya nanti dia akan lebih meningkat syahwatnya. Sedangkan orang yang selalu mengurangi kadar makannya, maka dia akan lebih jernih di dalam berpikir dan lebih tekun di dalam menjalankan ibadah. Fa innal jum'a wa dhamma'u yashkurani syahawatal ma'asi. Jadi orang yang lapar, rasa haus, ini memang berefek kepada tubuh kita yang menjadi lemas. Tapi dengan adanya hal seperti itu, syahwat kita, keinginan kita yang buruk-buruk maka akan ikut juga teredam. Maka daripada itu, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Pak Guru menyampaikan beberapa hal daripada keutamaan di dalam bulan puasa.
Yang pertama tadi adalah meninggikan derajat. Yang kedua adalah menghapus kesalahan atau dosa-dosa yang telah lampau. Yang ketiga adalah meninggalkan atau mengalahkan syahwat. Yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Yang kelima adalah memperbanyak atau menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah menambah kesyukuran kita dengan mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Dan yang terakhir adalah mencegah keinginan bermaksiat dan sesuatu perbuatan-perbuatan yang mungkar. Begitulah untuk materi pada hari ini. Semoga bisa dipelajari lagi, bisa didengarkan lagi, dan nanti catatannya dikirimkan di link yang sudah disediakan. Kiranya cukup itu daripada Pak Guru yang bisa Pak Guru sampaikan. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.